Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga harapan Alhamdulillah, kami puji syukur baik. kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung, bisa berhimpun untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, ini sudah banyak pelajaran yang kita telah kaji bersama. Ini kita masih di pelajaran 26. Pelajaran 26. Kalau pakai hitungan kampus ini kita udah di semester 2 ya, semester 2. Dengan hitungan Alhamdulillah. itu katakanlah satu pelajaran itu satu semester ada 12 sampai 14 gitu ya. Ya, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, baik yang pada kesempatan kali ini bisa langsung hadir melalui Zoom atau ibu-ibu, bapak yang lain nanti di yang terdorong, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampir ke channel kami lalu mengikuti rekamannya. Mudah-mudahan semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat manfaat besar dari kajian yang kita lakukan. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sampai pada latihan terakhir dari materi yang ada pada pelajaran ke-26. Ya, pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan pelajaran yang ke berikutnya, yaitu pelajaran 27. Pada pelajaran kita yang ke-26 ini, ibu-ibu sekalian, kita belajar dengan tema Nuzulul Quran Tadrijian. Ada beberapa kata penting yang sudah kita bahas dari pelajaran ini ya. Di antaranya, insya Allah ibu-ibu akan ingat, Bapak juga demikian. Di antaranya kata nafs, ya. Kata nafs, kata anfus, kemudian ada beberapa makna dari kata min. Berikutnya kita sudah belajar kata nakaha yang kihu nikah dengan beberapa bentuknya. Yang berikutnya kita juga sudah belajar apa kata sabil. Ya, kata sabil ada sabilillah, sabilullah. Nah, pada pelajaran kita, latihan kita yang terakhir dari rangkaian rangkaian latihan yang ada pada pelajaran ke-26, kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran dari aspek bahasanya, ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata dasar tabi'ayat ba'u. Tabi'ayat ba'u, ya, tabi'ayat ba'u ini ibu-ibu apa sekalian, kalau kita lihat pada pelajaran kita yang lalu, ya, pelajaran kita yang lalu pada eh, pada Taniyatul Mufrodat, kalau ibu-ibu bapak masih bisa, sebelum kita bahas tentang huruful jar, kita sudah membahas kata yang dipahami, dijelaskan, dikembangkan dari ungkapan yajibu ittiba'u ahkamil Quran. Nah, ada yang masih ingat apa makna ungkapan tersebut? Yajibu ittiba' ahkamil Quran. ya jibu ya Apa jibu Bu Dewi? ya jibu itu tahu apa bro? Yajibu ittiba' ahkamil Quran.
wajib mengikuti hukum Al-Quran. Iya, baik. Itu dia. Jadi kata yang bermakna ittiba, kata ittiba bermakna mengikuti. Kata ittiba pada pelajaran kita yang lalu adalah itu ya, adalah bentuk masdar dari kata ittaba'a yattabi'un. Ya. Ittaba'a yattabi'un. Itulah dia kata utama, kata pokok yang akan menjadi dasar ya, dasar untuk memahami ayat-ayat berikut ini ya, ayat-ayat yang ada pada latihan dal. Ya, ayat-ayat yang ada di latihan dal. Untuk itu mari ibu-ibu sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita dengan terlebih dahulu membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik, setelah tadi kita sudah dapat gambaran umum bahwa pelajaran kita pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan ya, ayat Al-Quran yang menggunakan kata berkembang dari ittaba'a yattabi'u. Yang bermakna apa tadi, Bu Ratna? Mengikuti. Iya, bermakna mengikuti. Kita baca terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian, ayat yang akan menjadi bagian dari target pemahaman kita yang sudah diprogramkan. Yang pertama, ya kita akan bahas Al-Baqarah 168. Kemudian Al-Baqarah 208. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan ayat yang lain. Mari kita baca bersama-sama. Mulai yuk. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhan ayyuhan nasu kulu nasu kulu mimma fil mimma fil ardi halalan halalan thayyiba thayyiba wala wala tattabi'u tattabi'u khutuwati khutuwatis syaitan syaiton innahu innahu lakum lakum aduwwum aduwwum mubin. mubin. Ya Ya ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu dkhulu amanu fis udkhulu fi silmi silmi kaffah kafah wala wala tattabi'u tattabi'u khutuwati khutuwati syaitan syaiton innahu innahu lakum lakum aduwwum aduwwun mubin. mubin. In. Lanjut berikutnya. Ya ayyuhalladzina Ayyuhalladzina amanu amanu la la tattabi'u tattabi'u khutuwati khutuwati syaitan syaiton wa wa man man yattabi' tattabi' khutuwati khutuwati syaitani fa syaitoni fa innahu innahu ya'muru bil ya'muru bil fahsya fahsya fa wa innahu innahu ya'muru bil ya'muru fahsya'i wal sya'i wal munkar. munkar. Ya Ya Daud, Dawudu inna innahu ja'alnaka naka khalifatan fil khalifatan ard, fil ard fahkum fahkum bainan bainan nasi bil nasi haq, bil haq wala wala tattabi'il tattabi'il hawa hawa fayudillaka an fayudul. sabilillah. Iya, baik itu dia ibu-ibu eh, sekalian, ibu bapak yang berkesempatan untuk mengikuti kajian bahasa Arab Qurani kita, pelajaran 26. Mari kita dalami seperti biasa ya, dengan apa yang kita istilahkan dengan 4 cermat, terus Lima 5 hebat, Bat. 6 nikmat, 7 dahsyat, 8 malaikat, 9 Banyak kan? kuat, 10 mukjizat. Hmm, Bu Ratna mah senyum-senyum aja karena nggak pernah ketemu di tempat lain. Apaan tuh Pak Guru ya? Ya, Bu Ratna kalau udah ketemu di tempat lain terus ketemu di sini, baru itu suaranya diperjuangkan dengan lantang. Tapi kalau ketemu di sini di tempat lain nggak diperjuangkan di tempat lain. Baik, ibu-ibu sekalian, mari, ibu bapak sekalian, 4 cermat. Pertama, pahami arti.
kedua, pahami bentuk, ketiga, pahami jenis kata, empat, posisi kata di dalam kalimat tersebut. Kalau itu tidak terpahami secara maksimal, kita sangat potensial untuk memahami ayat secara parsial. Bahkan mungkin pemahaman kita menjadi tidak maksimal. Ya, untuk Al-Baqarah 168 ya. Karena kita ini ada dua I ya malam ini yang akan bisa berpartisipasi aktif. Sedangkan I ketiga mungkin menjadi penyimak ya. Mudah-mudahan semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuni Dewi. Silakan Bu Ayo, Yuni, silakan Bu Dewi. Ada yang tadi ingin ditanyakan, dikonfirmasi, didiskusikan terkait dengan materi kita ini. Bentar Pak, kita baca dulu. Kata biu. Hah? Tadi Bu Juni udah tahu. Hah? Tadi Bu Juni udah tahu yang pertama waktu jawab Pak Guru. Kata biu Iya, sama kan hurufnya? Bentuknya. mengikuti, Nah, itu. tapi dia kan mudori ya. Kalau tadi kan itab itibau. Itibau itu amr. Hmm. Ada di ayat yang pertama dari kajian kita. Baru Pak lagi nyoba aduun. Aduun. Ada. Lupa ya. Aduun. Ada. Doa. Udah kami Pak ya? Bagaimana ada? Enggak ada. Udah. Sudah ya. Oke, baik. Al-Baqarah 208. Sudah Pak Guru. Bu Yuni bagaimana? Taruh ilmi secara keseluruhan wala tetabiu foto kutuatin lalu kutuatin langkah ya udah Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut berikutnya ke An-Nur 21. bil bil fahsya lupa Pak. Bu Dewi Ratna ingat Bahasa? Fasik Pak Guru ya. Bukan. Pak, Eh, Kalau fa- dicek ini ya, fahsya sudah dibahas di sini. Coba mungkin Bu Yuni bisa melacak ya pada pelajaran kita yang sebelumnya. Dek, Dek, tolong Dek. Tolong itu apa aja Dek. Oh, nggak ada ya.
Fasya. Itu maknanya perbuatan keji ya. Bukan Fasik sama fasik ya? beda Pak Guru ya? Fasik sama keji bedanya apa Pak Guru? Justru saya nanya, memang ada persamaannya. Sinonim Pak Guru bukan ya? Bukan ya? Bagaimana menjelaskan bahwa keji dan fasik itu adalah bersinonim? Perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik, fasik pun perbuatan juga tidak baik Pak Guru ya. Dia tahu, dia tahu, dia tahu itu jelek cuma dilanggar gitu Pak Guru ya. Kalau fasik itu Pak Guru ya. Gitu Pak Guru ya. Apakah itu berarti keji? Enggak ya Pak Guru ya. Enggak Kalau juga ya. Oke ya. Ya, enggak. yarju'u, yarju'u. Apa tadi? Oke. Itu ya untuk kata apa tadi ya yang fahsya ya. Fahsya. Hmm, Fahsya. kecil. Yarju'u. Mengharapkan. Berikutnya, Ya, adalah sesuatu. Ayyuhalladzina amanu tabi'u. Yang di bawah ya Pak Guru. hmm, Ya Dawudu. Dawudu. Musuhnya. Dalla. Dalla. Ini ja'alna. Dalla itu Khalifah. Pemimpin di bumi dan kesesatan. di antara manusia dan Allah kepada Ya, adalah Hawiyah. ya, Al-Hawiyah. apa Bu? Al-Hawiyah. Al Itu di bawah Pak. Abis tatabi'i. Khalifah. Al-Hawiyah. Hawa ya? Hawa. bisa enggak al hawa gitu udah jadi bahasa Indonesia. Hawa maksudnya itu. Hawa Eh, nafsu. hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Fayudilu. Fadol utama. Lah. Hah? Bayudillah. Kesesatan. Kesesatan. Fayudil. Fadil utama ya? Dola. Dola Dola. zolim. Sesat. Sesat ya Pak Guru ya? Kesesatan Iya, ya Pak Guru? iya terus dilihat itunya, dilihat apa bentuk katanya. Maka kamu sesat. Apa bentuk katanya gimana? Janganlah Fayu. kalian mengikuti hawa nafsu. Yudillah itu ini ya. Mudori. Ya, oke mudhari. Polanya apa kira-kira? Polanya UI itu jadi di ya. Kesesatan. Uh, uh, Pak, Polanya apa kira-kira? Polanya lupa. fa'ala, fa'ala, yufa'ilu. Apa Fa'ala polanya? yufa', fa'ala yufa'ilu, Iya, betul ya. Fa'ala yufa'. yufa'ilu. Untuk kata yang menggunakan ya, untuk kata yang menggunakan pola fa'ala yufa'ilu ada makna apa? Kesesatan-kesesatan berulang-ulang. Yang dilakukan Bermakna berulang, apa? yang dilakukan berulang-ulang. Ya Pak Guru. Eh, Yang dilakukan memiliki arti apa coba? berulang, berulang-ulang. Gimana maksudnya ya? Arti ada arti apa? Kita di sesat dola. Dolin. Ya, pola yufa'ilu ada makna apa? Artinya, arti yang bisa dimiliki ketika kata mengikuti pola itu. Eh pas, Kan Pak Guru, pasif. Ah, Pasif. kesesatan-kesesatan. Eh, eh, kesesatan. coba buka bukunya lah kalau begitu ya. Kedoliman, kedol. Coba buka bukunya coba. Engkau, engkau murkai. Engkau murkai. Engkau murkai.
Bukunya halaman berapa guru? Oh. Ini 3 tambah 1 nih di pelajaran berapa kita sudah bahas ya. 3 tambah 1. Berarti awal ya Pak Guru ya, awal pelajaran 3 kayaknya tuh ya pola itu ya. Kayaknya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Silakan, siapa yang akan memulai? Ayo siapa aja saya boleh, Bu Yuni Aku boleh. dulu deh, aku dulu. Ah ya udah terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton. Nah, itu sekarang gambar ya ke situ. Lihat buku aja, lihat buku. Wa may Jadi deh, yattabi syaiton innahu ya. wa may yattabi Wamai wa may yang di yattabi. atas ya, Pak. Oh, wamai sih. Innahu. Ada masalah apa, Ibu? Gimana? Ini sekarang gambarnya teh ketutup sama gambar itu, Pak. Di saya. Gambar tertutup sama gambar saya. Sekarang gambar Pak Guru. Lihat buku aja Bu Yuni. Pak ketutup sedikit Sekarang gimana? ketutupnya, Mas. Sekarang gimana? Sih, Pak. Di saya masih gimana ya ngilanginnya? Saya nggak paham nih. Jadi Lihat gambarnya tuh ketutup, lagi ketutup. yang di bawah. Yang di bawah nggak ketutup tuh. Sekarang bagaimana? Masih. Nah, terus ini saya lagi mainin di sini nih, set by set. Dah, nggak nih, udah, Pak Guru. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton wa may yattabi' khutuwati syaitoni fa innahu yakmuru bil fahsya'i wal munkar. Ya Pak Guru ya. Iya, silakan. Ya wahai orang-orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah syaiton dan dan orang yang mengikuti langkah syaiton sesungguhnya dia yakmuru mengikuti perintah orang-orang yang fasyik dan munkar. Itu Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yuni. Nanti kita dalami. Berikutnya silakan, Bu Ratna. Ya Daud, inna inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Fahkum bainan nasi bil haqq. Wala tattabi' wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah jadikan engkau pemimpin di muka bumi, pemimpin di bumi. Wahkum bainan nasi bil haq. Maka adilah, maka berbuat adillah di antara manusia, maka mak- Hakama. maka adilah hukum hakim, maka adilah, maka berbuatlah adilnya di antara manusia. Maka berbuat adillah dengan benar, maka berbuat adillah, maka berbuat adillah di antara manusia dengan kebenaran, dengan berbuat benar. Janganlah janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
hawa nafsu fayudillak, maka kamu dalam kesesatan. Maka kamu dalam kesesatan di jalan Allah. Itu Pak Guru. Iya. Bu Ratna, tadi diskusi kita tentang fayudillaka itu Ibu manfaatkan tidak di dalam membangun pemahaman ini? Iya, iya Pak Guru lupa. Iya Pak Guru lupa. Eh, eh, Wala tattabi' dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu maka menyesatkanmu. Jika kamu mengikuti maka menyesatkanmu di jalan Allah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah jadikan engkau pemimpin di bumi. Wah, maka berbuatlah adil dan benar di antara manusia. Janganlah kamu mengikuti, janganlah kamu mengikuti janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu menyesatkanmu di jalan Allah. Itu Pak Guru. Iya, oke baik. Terima kasih Bu Ratna. Iya, iya. Oke, kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Yuni yang pertama. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi halal baik dan janganlah mengikuti langkah syaiton. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Iya, baik. Berikutnya silakan Bu Ratna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Oke, bagus ya. Alhamdulillah kita sudah eh, me- memahami dan kita juga sudah berbagi pemahaman terkait dengan ayat-ayat yang sedang kita kaji. Nah, jadi kalau kita lihat ini dari Al-Baqarah 168 ya, dari 168 ini yang Bu Yuni bisa pahami apa Bu? Bahwa kita tuh harus memakan makanan yang baik dan halal. Halal dan baik. Itu saja atau ada pemahaman yang lain? Dan jangan mengikuti langkah setan, Pak Guru. Iya. Adalah langkah setan itu yang nyata. Kalau Bu Ratna ada tambahan informasi yang didapat dari Al-Baqarah 168? Ya orang wahai manusia kalian makan dari apa saja yang ada di bumi. Kalian makanlah yang halal dan baik yang ada di dalam bumi, yang ada di bumi. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Itu Pak Guru ya? Apa jadi informasi yang Ibu eh, informasi tambahan yang Ibu pahami selain yang tadi Bu Yuni sudah sampaikan, apa ada? Masuk Islam secara keseluruhan ya. Kayaknya sama ya Pak Guru ya? Sama Sama nggak ya. begini tadi? Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang dengan Bu Ratna, silakan yang Al-Baqarah 208. Maksudnya itu ya Pak Guru ya? Apa yang Ibu pahami dari situ?
kita itu orang-orang beriman itu disuruh masuk ke dalam Islam itu secara secara sempurna, secara kafah ya Pak Guru ya, secara Hmm, keseluruhan gitu. Dan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Sebab apa? Sebab setan itu musuh yang nyata bagi kita. oke. Itu oke. Iya bagus. Baik, kita lanjut berikutnya. Eh, Silakan An-Nur 21 ya. Silakan An-Nur 21 apa Bu Yuni yang bisa dipahami dari An-Nur 21? Kita kita jangan mengikuti langkah setan karena ya muru. Karena langkah setan itu adalah perbuatan yang fasik dan munkar gitu Pak Guru. Iya, baik. Bu Dewi Ratna ada tambahan informasi dari situ? Hmm, ini Pak Guru ya. Orang-orang beriman itu tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Mm-mm. Kenapa? Siapa saja yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu dia memerintahkan dengan kekejian, Mm. dengan kekejian dan berbuat mungkar ya, dengan berbuat keji dan berbuat mungkar Pak Guru ya. Iya. Kalau Bu Yuni ada tambahan dari situ? Dari Bu Ratna. Iya, Itu jangan mengikuti hawa nafsu Pak Guru. iya. Terus? Wahyu. Karena itu adalah jalan yang sesat. Hawa nafsu itu jalan Oke. yang sesat. Hmm. Baik, Alhamdulillah ini sudah ada. Terasa ini ya bahwa pemahaman yang tadi sudah disampaikan ya, pemahaman yang sudah disampaikan ada yang menunjukkan bahwa itu ya, ada yang menunjukkan pemahaman itu sejalan dengan kandungan gitu ya. Namun ada juga yang gitu ya. Namun ada juga yang sepertinya itu pengambangan hasil pemahaman umum, tidak berdasarkan pemahaman bahasa. Baik, sekarang kita dalami lebih lanjut ya, kita pahami lebih lanjut. Hmm. Di apa ya informasinya? Yang pertama coba Bu Yuni kita mantapkan apa maknanya bagian pertama dari Al-Baqarah 168 ini. Makna yang di baris pertama ya Pak Guru. Iya, pakai Wahai man, bahasa Indonesia ya, biar menunjukkan kita paham ya, bukan sekedar memindahkan arti kata-kata bahasa Arab. ya, wahai manusia, Hmm. makanlah apa yang di bumi halal dan baik. Bu, subjeknya apa di situ? Objeknya manusia, Hmm. Terus predikatnya apa? makan Hmm. Yang dimakan apa? makanan yang halal dan baik Di mana letaknya itu? di bumi. Nah, gitu jadinya. Berarti kan keterangan itu adanya di akhir gitu. Jadi gini, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik di bumi, gitu Pak Guru. Hmm. Mimma fil ardi. Tuh. Apa Yang yang ada ada di di bumi, bumi. bumi. Hmm. Oke. Kalau kalau lihat dari situ ya, kalau lihat dari segi mimaknya itu tadi, itu artinya tidak semua gitu, tidak semua yang ada di bumi ini halal dan baik. Dan baik. Nah, gitu ya. Sebagian Prinsipnya, Pak Guru. prinsipnya bahwa di sini kita diajarkan untuk memilih di antara sekian banyak yang ada di bumi ini. Terus berikutnya, Dan janganlah mengikuti langkah syaiton. hmm,
Itu Sungguhnya ada dia makna jangan di mana dipahami ada makna jangannya. lah, lah Pak Guru. La kan juga bisa berarti tidak, bisa berarti bukan. Karena dia di yang tata biunya hidup atau mati itu ya? Dan jangan dan tidak. Dia karena dia hidup ya Pak Guru ya? Hidup Maksudnya huruf maksudnya gimana hidupnya? hurufnya Hidupnya itu di air, apa hidupnya di udara, apa hidupnya dengan insang, apa hidupnya bahagia? karena itu ada sukun Pak Guru, makanya janganlah. Yang mana yang dimaksud sukun? Wow, Hmm, jadi itu yang ibu lihat ya. iya. Nah, oke. Kalau seumpama begini ibu gimana ya? Kalau seumpama begini ya, ibu lihat nggak wau sukun ya dalam ungkapan berikut ini ya. Ibu lihat tidak ungkapan sukun pada berikut ini, gitu ya. Apa kurang terang ya? Ntar dulu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh ya, ini salah-salah. Nah, nih, kalau ini ada nggak, Bu? Tabiun. Iya. Ibu lihat nggak ada yang, Ibu lihat tidak di situ ada yang sukun, wawunya sukun. Lihat Ada, nggak? ada. Ada Wow ya. sukun. Nah, jadi kalau begitu, kira-kira sama atau beda maknanya la tattabi'u dengan la tattabi'una. Sama ya Pak Guru ya, karena Sama, alifnya ya, kan Sir ya. beda itu. Kan beda itu. Kok bisa sama? Kalau wawunya sukun yang sama lah, ainnya juga sama. Mbaknya juga sama. Taknya juga sama. Tapi kan hasil akhirnya kan berbeda yang kelihatan. Kalau pakai logika, kemungkinan besar ini sama atau beda? Kemungkinan besar sama. Kemungkinan besar beda. Kenapa kemungkinan besar? Karena ini sama ini kan beda. Ibu Itu lihat beda alif nggak? alifnya nggak dibikin hidup ya Pak Guru. Hah, alif dibikin hidup siapa yang bisa? Nyawa itu urusan Tuhan. Gimana kita bisa bikin dia hidup? Tuh. Apa yang terlihat di atas dengan yang di bawah? Di atas itu nggak ada harakat, di bawah ada harakat. Eh, ada lah harokatnya di situ. Yang terlihat adalah di atas itu pakai alif, di bawah ini pakai nun. Hmm. Gitu. Jadi yang menentukan bermakna tidak atau jangan bukan pada wawunya yang sukun. Ini domirnya apa nih Bu Yuni? Yang mana yang di atas? Ibu merasa di atas sama bawah beda ya domirnya ya? Sama antum. Iya. Dalam pemahaman Ibu, kalau untuk domir antum di mudhari ya, itu penandanya apa? Tak waunun. Hmm. Nah, berarti itu yang di bawah kan? Di Ya, atas juga tadi katanya antum juga. Apa yang tidak muncul di atas? nun. Itulah yang menjadi menentukan. Kalau nunnya muncul, itu bermakna tidak. Tidak. Tapi kalau nunnya tidak muncul, itu yang bermakna jangan. Jangan. Sementara kalau yang mati itu, yang sukun itu, kalau untuk bentuk tunggal baru itu yang dijadikan dasar membedakan antara dia bermakna jangan atau bermakna tidak.
Sedangkan kalau untuk yang jamak, penentunya adalah apakah ada nunnya atau tidak. Gitu. Jadi bedakan antara tunggal dengan fi'il mudhari tunggal dan untuk jamak. Oke, Pak Guru. Masuk. Iya. Kita lanjut berikutnya dengan Bu Ratna, silakan. Apa tadi yang Ibu sudah pahami? Hmm. Orang-orang orang-orang beriman, Hmm. orang-orang beriman eh, masuk ke dalam Islam itu secara kafah ya, Bang. Kita diperintahkan masuk Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Dan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Sebab setan Heeh. itu bagi kita musuh yang nyata. Oke, baik. Eh, kafah apa maknanya? Keseluruhan. Secara Yang keseluruhan yang sempurna. keseluruhan di sini apa? Yang dimaksud keseluruhan di sini? Sempurna, Pak Guru. Bukan tadi yang keseluruhan di sini apa? Yang keseluruhan. Keseluruhan itu bahasa lainnya apa? Sempurna ya, Pak Guru. Seluruh Sempurna. gitu misalnya. Seluruh siswa gitu ya. Seluruh Sem- siswa hadir tepat waktu. Bisa diganti sem- dengan sempurna siswa hadir tepat waktu. Bisa begitu. Nggak bisa semua. Oh iya, jadi kafah di sini bermakna semua gitu ya. Hmm. Hmm. Semua ini merujuk kemana? Ke Islam. Semua itu merujuk ke Islam. Islam itu tunggal apa jamak? Islam itu tunggal. Apa masuk akal Islam tunggal tapi pakai kata semua? Orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, Pak Guru. Hmm. Mana yang bermana orang-orang beriman? Ladina amanu. Hmm. Jadi seluruh orang-orang yang beriman begitu, semua orang-orang beriman begitu. Iya. Jadi kalau begitu bagaimana maknanya? Semua orang beriman itu diperintahkan masuk ke dalam Islam secara Dari keseluruhan. mana? Diperintahkannya dari mana? Makna diperintahkan. Udhulu Ya, masuk. diperintahkan itu kan pasif ya kata ibu ya. Itu. Iya. Hmm. Islam memerintahkan ya. Yang bermana memerintahkan di sini yang mana ibu? Ada sih. Udhulu soal dari kata-kata memerintahkan tidak ada, Pak Guru. Oke, baik. Coba berdasarkan yang ada dulu coba. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalian Wahai masuk orang-orang yang beriman gitu. ya. Kalian Terus masuklah, kalian kalian masuklah masuklah. ke dalam Islam secara sempurna gitu. Kita tadi sudah diskusi tadi bahwa keseluruhan itu bermakna Nah, semua gitu ya. Lalu Iya, tadi yang dimaksud dengan semua di sini adalah semua orang orang-orang yang beriman. beriman. Ya. Maka kalau begitu pemahamannya, makna dari ayat ini adalah Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah semua ke dalam Islam. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam semua. Wahai orang-orang yang beriman, kalian masuklah semua ke dalam Islam. Gimana Pak Guru? saya Gimana Pak nggak Guru? dengar, ibu kan berbisik pada diri sendiri, jadi saya tidak bisa nggak ikut ada suaranya mengomentari. ke sini kan. Lagi bisik-bisik sendiri. Hmm. Wahai orang-orang beriman, kalian semua masuklah ke dalam Islam. Iya. Nah, sekarang kalau itu pemahaman yang ibu miliki akan berbeda dengan yang tadi gitu. Berbeda dengan tadi yang ibu tadi sudah miliki. Di mana Ntar dulu Pak letak Guru. bedanya gitu ya? Di mana letak bedanya? Bedanya tadi ada ibu, sekarang ibu lagi pergi. Bawa angus, bawa angus.
Ya sudah Pak Guru. Hmm, Bu Angus. ya. Apa maksudnya? Kalau begini nih, ini mengisyaratkan ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak sebelumnya ya, sebelum ayat ini ya, atau sebelum ayat ini kita pahami secara lengkap, ayat ini mengisyaratkan bahwa hmm, di antara orang-orang yang sudah beriman ada yang belum berislam. Hmm. Oke, karena Hmm. itu ya, karena itu kepada orang-orang yang sudah beriman, gitu ya, Hmm. kepada Hmm. orang-orang yang sudah beriman, mereka semua disuruh untuk masuk ke dalam Islam. Ini ibaratnya, ini adalah siswa. Nah, kira-kira begitu. Ini ibaratnya adalah kelas. Hmm. Jadi, tuh. Ini mengisyaratkan bahwa siswa-siswa itu ada sebagian yang sudah masuk kelas, ada Terus Pak. sebagian yang belum masuk kelas. Yes. Melihat itu kemudian, ya, Pak Guru Hmm. mengatakan, wahai seluruh siswa, Masuklah kalian. masuklah kalian semua ke dalam kelas. Iya. Masuklah kalian semua ke dalam Kelas. kelas. Ya, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Iya Pak konteks Guru. ini bisa bermakna, wahai orang-orang yang sudah Beriman. mengaku dirinya beriman, Hmm. nah, masuklah kalian semua Hmm. ke dalam Islam. Nah, bagaimana memahaminya ini? Ini kira-kira isyaratnya, kalau iman itu adalah unsur internal, sifatnya keyakinan, lalu bagaimana masuk ke dalam Islam? Maka masuklah kalian ke tahap pembuktian dari keimanan. Tuh. Kalau begini kira-kira bisa jadi ini ya, bisa jadi kita semua ini masuk di dalam ini nih, masuk di dalam perintah ini. Kita Insya Allah. percaya kepada Allah, tetapi perilaku kita belum menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita percaya kepada Rasulullah, tetapi perilaku kita belum menunjukkan, ya, belum menunjukkan itu, ya. Atau bisa juga sebaliknya, gitu. Bisa juga sebaliknya apa? Ada orang-orang yang perbuatannya sudah baik, tapi tidak didasarkan oleh keyakinan kepada Allah. Ini ayat ini mungkin akan ada berbeda dengan pemahaman umum yang kita sering dapatkan ketika orang mengangkat ayat ini, ya, walaupun walaupun terkait, tapi dalam pemahaman ini menunjukkan perlunya ada kesatuan antara iman dan Islam kita. Hmm. Apa, Bu Yuni? Ah, iya, Tuhan kita. bahwa kita, aduh nggak tahu apa guru. Bahwa kita harus masuk Islam. Astagfirullahaladzim. Aduh lagi ngerasain perut guru. Sakit. Ya, baik kalau begitu ya. Ini sudah apa namanya? Sudah ibu-ibu sudah menunjukkan usaha yang maksimal ya. Itu sudah pemahamannya. Untuk yang terakhir sepertinya akan kita bahas nanti ya pada pertemuan kita yang akan datang. Apalagi ini ada informasi dari Bu Yuni yang sedang tidak baik-baik saja. Baik, ibu-ibu sekalian, itulah kajian kita semua. Secara umum tadi pemahamannya sudah dapat, bahasanya juga dapat, tinggal beberapa bagian kecil ya, beberapa bagian kecil yang tadi perlu kita diskusikan kembali. Termasuk Ya. tadi semisal Bu Dewi Ratna yang sempat menduga bahwa kafah itu merujuk ke dalam Islam. Tapi kalau Iya Pak. kita melihat dari segi bahasa itu,
kafah itu merujuk ke dalam kepada apa? Kepada imannya, kepada Ya, orang-orang yang beriman. Wahai ya, Pak. orang-orang yang sudah beriman, nah, kalian semua masuklah ke dalam Islam. Artinya apa? Iman itu adalah isyarat aspek aspek batini ya, karena berkaitan dengan keyakinan, sementara Islam itu berkaitan dengan lahiriah, itu berkaitan dengan pembuktian. Maka mari berdasarkan ayat tersebut semaksimal mungkin kita berusaha mensinkronkan antara iman dengan Islam kita, Islam dengan iman kita, internal dengan eksternal kita, eksternal dengan internal kita, sehingga bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Amin, Demikian, Masya Allah. Ibu-ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi, berbagi pemahaman. Baik, Ibu-ibu yang secara langsung mengikuti kajian ini atau mungkin nanti ada yang tergerak oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk menyaksikan dan mengikuti kajian kita. Terima kasih sekali lagi, mari kita syukuri kesempatan baik ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Subhanaka Allahumma wa Allahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu atubu. ilaih. Terima kasih sekali lagi Pak Guru, untuk mohon maaf. ibu-ibu sekalian, Bu Yuni, Bu Dewi Ratna, Bu Sri Lestari dan Bu Eti Asia Hamid. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ya, wallah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Makasih Pak Ya, Guru. sama-sama ibu-ibu sekalian.